kelaminnya. Artinya duit ini punya kekuatan super. Punya kekuatan super. Untuk apa? Untuk mengendalikan setiap orang. Nah, karena waktu kita pendek cuma 30 tahun, 30 menit, 30 tahun ya. Saya akan memulai dengan ibu, bapak, sekembalinya dari sini saya kasih PR dulu. PR yang pertama, rapat keluarga. Rapat keluarga itu nggak pernah bikin kan rapat keluarga. Tahun sekali, syukur pas lebaran cuma rapat, ngomong doang. Bapak pernah nanya ke ibu kebutuhan ibu itu? Belum ya? Oke. Rapat pertama adalah bertanya, saling ngobrol apa kebutuhan setiap orang, termasuk kebutuhan anak, termasuk kebutuhan cucu. PR yang kedua adalah ibu perlu bapak menyusun apa? Distribusi pendapatan. Jadi kalau uang 10.000, 100.000, 1 juta itu untuk apa saja? Buat rencana pengeluaran uangnya. Harus punya cita-cita 5-10 tahun ke depan mau seperti apa, bagaimana, tentukan hari ini. Kalau yang sudah jadi anggota koperasi sudah diajarin apa itu SHU, benar nggak? Itu sisa-sisa yang ditungguin setiap tahun, padahal cuma sisanya. Gajinya kemana? Sisa hasil usaha itu ada distribusinya. Sekian persen untuk pengusaha, sekian persen untuk pengawasan, yang mau tahu sedikit biar nggak pernah juga berkoperasi apa kemana. Pertama, ibu bapak semua harus punya yang namanya dana operasional rumah tangga. Dana operasional rumah tangga mencatat ibu beli listrik sebulan berapa, beli gas berapa, air berapa, token berapa, beras berapa, dan lain sebagainya. Itu rumah tangga. Bukan apa-apa kalau listrik kemarin sebulan kemarin habis 100.000, bulan kedua 200.000, itu hati-hati rumahnya ada yang bocor gitu. Itu potensi kebakarannya tinggi. Kalau berasnya biasanya habis 20 kilo sebulan, tiba-tiba jadi 40 kilo, yang tersangka siapa yang ada di rumah. Atau ternyata tikusnya yang gemuk, bagian ketahuan kebocorannya. Itu sebagai alat kendali. Jadi ibu bapak, dana operasional rumah tangga itu rumah tangga. Yang kedua, dana kesehatan. Ibu bapak, minimal sakit itu tidak menunggu waktu, benar. Ini buat apa? Minimal buat bayar BPJS, jangan sakit dulu baru dibayar. Duit buat makan pakai bayar BPJS. Berobat pulang sakit-sakit karena perutnya kosong, kan begitu ya? Dana pendidikan. Dana pendidikan itu tidak melulu untuk anak yang sekolah. Ibu bapak pun perlu. Untuk apa? Minimal beli buku sama masak ala Eropa, sekali kita sedekah hadiah. Harus punya alokasinya. Kelima, dana masa depan. 5 tahun ke depan mau apa? Mau tamasya ke Arab, mau tamasya ke luar negeri, terus itu atau kemana? Rencanakan mulai sekarang. Masa depan ini kita yang menentukan hari ini, kita yang mengukur. Itu akan menentukan bagaimana motivasi dan etos kerja setiap keluarga. Kemudian yang keenam, minimal ada yang disebut dana sosial.
duga-duga. Dana masa depan ini bisa juga ditaruh di mana? Di koperasi agar manfaat. Makanya mendapat investasi. Kalaupun butuh buat pinjaman bisa saja dari koperasi, tapi ini penjaga agar tidak nyangkut. Nah, ini PR kedua, Ibu, Bapak. Jadi kembali ke rumah coba disusun direncana. Mintalah koperasi untuk melakukan atau menyiapkan konsultasi keuangan. Ini saran buat koperasi. Jadi koperasi menyediakan semacam klinik keuangan. Jadi kalau anggota koperasi atau warga di sini butuh seperti apa, butuh apa? Kalau saya nyusunnya sulit, saya maunya begini, nanti ngobrol dengan dokter keuangan di koperasi. Koperasi yang menyediakan. Mau apa? Pinjam uang, ada berapa? 1 juta, oh maaf. Dana sosial lainnya ini ada berapa? Kenapa? Saya tidak bisa pinjamin dana operasional. Kenapa? Karena keluarga saya bisa nggak makan nanti. Saya nggak bisa pinjamin dana kesehatan. Kenapa? Nggak bisa pinjamin dana pendidikan, masih bodoh. Zakat dipaksa apalagi nggak boleh. Masa depan bisa terganggu kalau pinjamin. Jadi yang hanya boleh pinjam dari sini. Dana sosial lainnya. Ini bentuknya persentase. Persentase berapa persen? Maka diatur persentase-persentasenya. Jumlahnya 100. Karena pendapatan setiap keluarga berbeda. Ini PR yang ketiga, itu cobain ya. Itu aja lumayan. Ya. Oh iya, mau tambahin nggak PR-nya? Mau ditambahin PR-nya? PR yang terakhir adalah catat harta kekayaan ibu bapak yang ada di rumah. Punya sendok berapa? Ya, punya piring berapa? Itu sebenarnya investasi karena itu hartanya, kekayaannya. Ternyata ketemu sendok emas, garpu emas, selama ini nggak nyadar gitu ya. Nah itu kan bakal jadi persoalan kalau kemudian hilang gitu ya. Nah jadi kunci sukses mengelola keuangan keluarga melalui koperasi itu hanya satu, apa tadi? Pelajarannya sejak SD tadi apa? Baca, tulis, hitung. Hanya itu kata kuncinya. Kalau rajin kembali membaca, rajin menulis, dan berusaha untuk berhitung, insya Allah sekalipun mau zakat hitungannya ada. Nanti Ustaz ya. Zakat, mau infak, mau zakat itu ada hitungannya. Maka Al-Quran, As-Sunnah, para kiai gitu ya, semuanya mengajarkan kita apa? Mengajarkan 3: baca, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.